Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Apakah rudal Tomahawk akan datang ke Ukraina? Kemunculan Oreshnik, peluru kendali balistik berkecepatan hypersonik milik Rusia, benar-benar sukses menggemparkan Barat. NATO telah salah mengkalkulasi Rusia yang tadinya diyakini tidak akan berani memasuki zona konflik berskala nuklir. Rudal Oreshnik termasuk senjata strategis berkemampuan antar benua yang mampu menggotong hulu ledak nuklir. Saat ditembakkan ke komplek industri militer Yuzhmash di Dnipropetrovsk, Oreshnik hanya dibekali hulu ledak konvensional. Tetapi dari penampakan ledakannya, Oreshnik benar-benar menampakkan perwujudan senjata pemusnah massal. Dengan demikian, misi Moskow sepenuhnya berhasil. Oreshnik adalah kartu merah Rusia, simbol peringatan terakhir ke Barat agar berhenti bermain api. Serangan jarak jauh Ukraina menggunakan rudal Storm Shadow, Scalp, dan Army Tactical Missile buatan Amerika dianggap telah melampaui batas. Keputusan Presiden Joe Biden yang mengizinkan Ukraina melakukan serangan jarak jauh itu memicu Vladimir Putin menaikkan level konflik Rusia-Ukraina menjadi masalah regional dan global. Majelis Parlemen NATO dalam pertemuan di Montreal, Kanada, Rabu 27 November 2024 membakar ketegangan dengan rekomendasinya untuk tidak membatasi apapun dukungan ke Ukraina. Artinya, pasok dan penggunaan rudal jarak menengah hingga rudal jarak jauh menjadi kian terbuka. Rudal jelajah Tomahawk pun menjadi satu di antara pilihan untuk dikirim ke pasukan Kiev. Volodymyr Zelensky dalam proposal kemenangan yang diajukan ke para sponsor Barat, mereka beberapa waktu lalu, terutama ke Washington, mencantumkan permintaan bantuan rudal jelajah ini. Jika permintaan Zelensky ini benar-benar dipenuhi, maka kita semua akan menyaksikan dunia akan dibakar oleh pertarungan senjata pemusnah massal yang tidak bisa lagi digambarkan efeknya. Ilya Kramnik, analisis militer dan pakar di Dewan Urusan Internasional Rusia, memperingatkan Parlemen NATO harus sadar pengiriman rudal jarak menengah ke Ukraina sudah pasti akan memicu perang langsung dengan Ukraina. Rudal jarak menengah dalam traktat nuklir yang pernah disepakati Rusia dan Amerika didefinisikan sebagai rudal dengan jangkauan antara 1.000 hingga 5.500 km. Jika keputusan tersebut direalisasikan, satu-satunya sistem rudal jarak menengah yang tersedia di Barat adalah Tomahawk, senjata yang telah digunakan dalam berbagai konflik global oleh Pentagon. Sementara satu-satunya sistem peluncur berbasis darat yang mampu menembakkan rudal ini adalah MK-70 dan MRC Typhoon. Tetapi apakah sistem ini benar-benar akan ditransfer ke Ukraina? Pasti ini keputusan yang sangat strategis yang harus dipertimbangkan matang oleh Washington dan sekutunya. Secara militer, stok Tomahawk jika dimaksudkan untuk mengakhiri perang Ukraina menjadi mustahil. Sebab persediaan Tomahawk yang ada pun tidak cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan dengan beberapa lusin Tomahawk yang berpotensi ditransfer ke Kiev, tindakan seperti itu akan menyebabkan eskalasi yang menghancurkan. Respon kuat Rusia akan membawa Amerika dan NATO dalam konfrontasi langsung dengan pasukan Moskow di Ukraina dan Eropa. Sebab penembakan sistem rudal Tomahawk sudah pasti akan melibatkan secara langsung personel militer Amerika sebagai operatornya. Beberapa ahli berspekulasi, langkah agresif NATO itu merupakan bagian strategi yang lebih besar oleh Joe Biden untuk mempersulit Donald Trump yang akan memimpin pemerintahan di Washington berikutnya. Tapi kerumitan yang mengikuti sistem rudal Tomahawk membuat keputusan strategis ini menjadi tidak gampang dilakukan. Sebagai alternatif, Washington mungkin dapat mempertimbangkan penyediaan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara berjangkauan maksimum 1.500 km. Rudal itu bisa diluncurkan dari jet tempur F-16.
Namun hal ini juga diyakini tidak akan banyak mengubah keseimbangan konflik Ukraina-Rusia. Stok rudal jenis ini terlalu kecil untuk menghasilkan kemenangan bagi Ukraina, dan penggunaannya pun akan kembali berisiko meningkatkan konflik dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, transfer senjata semacam itu tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan teknis Amerika Serikat secara berkelanjutan. Apakah para pemimpin NATO memahami resiko dari tindakan semacam itu? Tentu saja mereka harus memahaminya. Jadi mengapa mendorong resolusi semacam itu? Majelis Parlemen NATO meskipun berpengaruh adalah salah satu cabang aliansi yang paling tidak kuat posisinya. Meski demikian, tindakannya tampaknya mengikuti arahan yang lebih besar yang ditetapkan oleh para pemimpin NATO, dan ini seringkali tanpa mempertimbangkan sepenuhnya konsekuensi strategisnya. Secara rinci, sidang Majelis Parlemen NATO di Montreal mengadopsi resolusi bersama terkait dukungan dan bantuan militer untuk Ukraina. Di luar referensi standar tentang agresi Rusia, resolusi tersebut mencakup ketentuan yang mendesak anggota aliansi untuk memasok angkatan bersenjata Ukraina dengan semua sarana yang diperlukan. Klausula semua ini menimbulkan penafsiran para politisi, pakar, dan blogger militer Ukraina sebagai jalur potensial pengiriman rudal jelajah Tomahawk ke Ukraina. Secara ringkas, sejarah penggunaan rudal Tomahawk sudah diketahui secara luas. Rudal ini terkenal karena presisi dan kemampuan jarak jauhnya dapat menyerang target hingga 1.600 km tergantung spesifikasinya. Jangkauan ini menggolongkan Tomahawk sebagai senjata strategi yang dirancang untuk serangan jarak jauh. Menariknya, definisi rudal jarak menengah biasanya mencakup jarak mulai 500 hingga 5.500 km. Dengan metrik ini, jangkauan Tomahawk masuk dalam kategori senjata jarak menengah, namun rudal tersebut jarang disebut demikian dalam bahasa umumnya. Hal ini sebagian besar berasal dari perbedaan antara rudal jelajah seperti Tomahawk dan rudal balistik yang secara historis mendominasi pembahasan persenjataan jarak menengah. Klasifikasi dan nomenklatur Tomahawk mencerminkan aplikasi taktis dan strategisnya, bukan penunjukan jangkauan teknisnya. Senjata seperti rudal jelajah Storm Shadow, Scalp, Army Tactical Missile, Taurus, dan Joint Air-to-Surface Standoff Missile dikategorikan sebagai sistem senjata jarak menengah. Namun sistem ini bervariasi dalam profil operasional, platform, dan fleksibilitas penyebarannya. Frasa dalam resolusi NATO menghindari penamaan Tomahawk atau sistem serupa secara eksplisit. Prospek Ukraina memperoleh rudal Tomahawk masih spekulatif, tetapi tidak dapat sepenuhnya diabaikan, terutama mengingat meningkatnya dukungan militer Barat. Jika benar-benar dipasok, Tomahawk akan menjadi pengubah permainan atau game changer seperti halnya unjuk kekuatan rudal Oreshnik oleh Rusia. Oreshnik menjadi pengubah permainan atau game changer dari pihak Moskow yang memberi efek signifikan bagi kekuatan NATO. Di sisi lain, kehadiran Tomahawk juga bisa berarti meningkatnya kerawanan di pihak Amerika jika Tomahawk sampai jatuh ke tangan Rusia dengan cara apapun. Sistem rudal ini pasti memiliki aspek teknologi canggih, sistem navigasi, komponen elektronik, dan rincian lain yang dirancang untuk tidak jatuh ke tangan musuh. Jika ini diketahui Rusia, maka sudah pasti militer Rusia bisa mengadaptasi atau menciptakan tindakan balasan yang lebih efektif dan mematikan terhadap sistem rudal Barat. Rudal jelajah Tomahawk sebagai salah satu senjata paling serbaguna dan tahan lama di gudang persenjataan militer Amerika Serikat telah mengalami evolusi signifikan sejak diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an. Awalnya dirancang sebagai rudal subsonik jarak jauh untuk serangan presisi, Tomahawk telah menjadi landasan strategi militer modern dalam konteks peperangan konvensional. Dikembangkan raksasa militer Raytheon, sistem rudal Tomahawk mencakup beberapa varian dan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan operasional tertentu. Desain dasarnya mencakup rangka pesawat silinder dengan panjang sekitar 20 kaki dan diameter 21 inci. Rudal bisa diluncurkan dari berbagai platform termasuk kapal angkatan laut, kapal selam, dan sistem berbasis darat. Inti dari Tomahawk adalah sistem propulsi canggihnya. Model awal menggunakan mesin turbofan Williams International F107 yang menghasilkan kecepatan subsonik yang andal sekitar 550 km per jam. Panduan dan navigasi merupakan salah satu fitur Tomahawk yang paling menentukan.
Selama bertahun-tahun rudal tersebut telah menggabungkan sistem yang semakin canggih untuk meningkatkan akurasinya. Dilengkapi kemampuan membawa hulu ledak konvensional maupun tandan atau klaster, Tomahawk memiliki daya rusak yang tidak diragukan lagi ke targetnya. Tomahawk pernah dijajal membawa hulu ledak nuklir, tetapi tesnya dihentikan sebagai bagian dari perjanjian pengendalian senjata pasca runtuhnya Uni Soviet. Sejak debutnya selama operasi Badai Gurun pada tahun 1991, Tomahawk telah digunakan secara luas dalam berbagai konflik, mulai dari Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, dan Yaman. Tribuners, dengan atau tanpa kehadiran rudal jelajah Tomahawk di medan konflik Ukraina, Eropa kini sesungguhnya telah menghadapi krisis paling serius sesudah Perang Dunia Kedua. Mantan Kepala Badan Intelijen Inggris atau MI6, Richard Derloff, memperingatkan pemerintah negaranya supaya memperlakukan konflik Ukraina sebagai perang sesungguhnya dengan Rusia. Pemimpin MI6 dari tahun 1999 hingga 2004 itu mengekspresikan pandangan elit Inggris yang merasa Rusia benar-benar telah memerangi kerajaan itu. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa Rusia mengira mereka sedang berperang dengan kita, kata Richard Derloff. Itulah pandangan Barat yang menunjukkan hipokrisi mereka atas hal-hal buruk yang saat ini bisa membawa Eropa ke perang sangat mengerikan. Sejarah menunjukkan perang Ukraina adalah ujung dari petualangan NATO yang memperluas kekuatannya ke Eropa Timur, langkah yang sejak awal ditentang oleh Rusia. Perang Ukraina adalah akibat dari arogansi Amerika, NATO, dan Uni Eropa ketika mereka berusaha menempatkan militernya tepat di halaman rumah Rusia.